Di sering yang kedua, 2021 aku kehilangan segalanya, 2022 aku harus memulai kembali, 2023 aku gagal dan ingin menyerah, 2024 aku percaya impianku terwujud. Amin Kak, mudah-mudahan ya, semoga impianmu terwujud dan semoga impian kita semua, doa kita semua, usaha kita semua terwujud dan terkabulkan. Ya, semoga kita sukses di tahun ini ya. Oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan sharing lagi ya. Di sharing pertama ada ungkapan seperti ini. Mohon untuk didengarkan guys ya. Mungkin ungkapan ini akan mewakili hati dan perasaan kalian. Jadi mohon untuk didengarkan dan disimak ya. Oke, kita next ke sharingnya. Di sharing pertama ada ungkapan seperti ini. Tanpa orang dalam, tanpa orang tua kaya, saya beranikan diri untuk mengejar mimpi besarku. Anjay, mantap banget Kak ya. Cocok ya, pemuda itu harus berani untuk mengambil resiko. Karena gini ya, sukses itu bukan tentang seberapa kaya orang tua kita, bukan tentang seberapa banyak orang dalam kita. Banyak kok dari mereka yang sukses, tetapi mereka yang terlahir dari keluarga miskin lah kalau dikatakan seperti itu. Tetapi mereka kok bisa sukses ya, salah satu kuncinya mereka berani untuk mengambil resiko ya, berani untuk mengambil resiko dan berani untuk memulai. Dan setelah mereka mulai, mereka konsisten dengan apa yang mereka impikan, dengan apa yang mereka usahakan, seperti itu. Jadi kunci sukses pertama itu ya berani untuk memulai, seperti itu. Oke, kita next ke sharing yang kedua. Di sharing yang kedua, 2021 aku kehilangan segalanya, 2022 aku harus memulai kembali, 2023 aku gagal dan ingin menyerah, 2024 aku percaya impianku terwujud. Amin Kak, mudah-mudahan ya, semoga impianmu terwujud dan semoga impian kita semua, doa kita semua, usaha kita semua terwujud dan terkabulkan. Ya, semoga kita sukses di tahun ini ya, di tahun 2024. Oke, kita next ke sharing yang ketiga. Di sharing yang ketiga, jangan lelah berproses. Ingat ada wanita yang telah meninggalkan dirimu ketika dirimu sedang berproses. Iya, ya, jangan lelah berproses. Buatlah wanita yang telah meninggalkan dirimu itu menyesal ya ketika melihat kesuksesanmu. Buatlah mereka menyesal, seperti itu. Maka dari itu benar banget, jangan lelah berproses ya. Ingat ada wanita yang telah meninggalkan dirimu ketika dirimu sedang berproses. Jadi ya, jadikan itu sebagai motivasi ketika kamu telah ditinggalkan sama orang yang kamu cinta, ketika kamu berproses, jadikanlah itu sebagai motivasi untuk kamu sukses, seperti itu. Jangan jadikan kesedihan, jangan jadikan itu ya sebagai alasan malas kamu untuk berproses, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita next ke sharing yang keempat. Di sharing yang keempat, harus tetap yakin bahwa langkah kecil yang kita usahakan setiap hari itu tidak akan pernah sia-sia. Iya, benar banget. Kita harus yakin ya dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita kerjakan, bahwa itu akan membawakan hasil. Seperti itu ya. Kita harus yakin, ya harus yakin. Jangan pernah tidak yakin sama usaha kita, sekecil apapun itu ya. Oke, kita next ke sharing yang kelima. Di sharing yang kelima, mungkin bukan sekarang tapi nanti kamu akan menikmati doa yang selalu kamu ulang-ulang. Iya ya, jadi ketika hari ini kamu belum mendapatkan apa yang kamu doakan, belum terkabulkan, ya jangan bersedih, jangan berprasangka buruk sama Tuhan ya. Mungkin suatu hari nanti Tuhan akan mengabulkan doa-doa kalian ya. Jadi pesannya hari ini, tetap berdoa, tetap berusaha, tetap berproses ya. Jangan pernah ngeluh ya, tetap sabar, seperti itu. Oke, kita next ke sharing yang ke-6. Di sharing yang ke-6, gak akan ada yang peduli sama kisah sedih lo, bahkan orang terdekat lo. Tunjukkan bahwa lo keluar dari zona kekalahan dan tampil menjadi pemenang. Karena mereka hanya peduli pada hasil, bukan prosesnya. Iya,
mereka akan peduli, mereka akan menghargai kita, mereka akan apresiasi kita ketika kita sudah sukses, bukan di saat kita sedang berproses. Di saat kita sedang berproses, pasti mereka akan meninggalkan kita, tidak akan menghargai kita, akan meremehkan kita, karena itulah resiko proses. Tetapi guys ya, ketika kita sudah sukses nanti, mereka akan datang, mereka akan mengaku saudara, akan mengaku teman, sahabat kepada kita. Seperti itulah guys manusia ya. Oke, kita next ke sering yang ketujuh. Di sering yang ketujuh, suaramu lebih didengar ketika kamu sukses. Anjay, bener banget ya, sehebat apapun kita memotivasi orang, suara kita tidak akan didengar kalau kita belum sukses. Mungkin gua ini guys ya akan menceritakan gua sendiri ini mah guys ya. Konten gua itu tentang motivasi. Viewernya selalu sedikit. Mungkin ini salah satu faktornya karena gua belum sukses. Jadi mereka tidak percaya sama motivasi gua. Seperti itu. Jadi mereka tidak mau nonton gua. Jadi viewers gua sedikit terus guys. Mungkin karena ini salah satu faktornya, karena gua belum sukses, jadi mereka males gitu nontonnya. Seperti itu. Jadi bener banget ya, suaramu lebih didengar ketika kamu sukses ya. Ketika kita sukses, banyak orang yang bilang kentut kita pun kalau kita sudah sukses itu akan dijadikan motivasi sama mereka. Seperti itu. Oke, kita next ke sering yang ke-8. Di sering yang ke-8, gengsi di masa muda hanya mempersulit masa tua. Iya, bener banget. Ngapain masa muda harus gengsi? Karena gengsi itu tidak akan memberikan kita uang ya, dan kalau kita ngikutin gengsi mau sampai kapan gitu ya. Buang gengsimu ya, jangan banyak gaya sebelum kaya ya, seperti itu. Jangan gengsian ya jadi manusia itu ya. Oke, kita next ke sering yang ke-9. Di sering yang ke-9, kamu akan melihat banyak orang baik ketika kamu punya segalanya, dan kamu akan melihat orang buta berjalan tanpa tongkat ketika kamu tidak punya apa-apa. Iya, ketika kita miskin, ketika kita gak punya apa-apa, bahkan yang kita sebut teman pun, sebut saudara pun, kalau ketemu di jalan, kalau melihat kita kalau melihat kita miskin gitu, kalau ketemu di jalan tuh kayak malu gitu ya kalau mau nyapa kita itu ya, kayak enggan gitu ya, kayak terpaksa kalau mau nyapa juga. Kalau kita tampilannya itu miskin, lusuh, pakai baju butut, pakai motor butut, saudara pun guys, temen pun ya seakan-akan malu gitu kalau disapa sama kita kalau di jalan tuh ya. Seperti itu, benar banget Kak ya ungkapannya. Oke, kita next ke sering yang ke-10. Di sering yang ke-10, aku menyaksikan beberapa orang berhasil. Ternyata dia tidak main cinta, tapi berbakti pada orang tua. Iya, kalau kita durhaka sama orang tua, kita tidak mungkin sukses. Mana ada orang yang sukses durhaka sama orang tuanya. Kalau kita mau sukses, kita harus berbakti kepada orang tua dan jangan bermain cinta ya. Kalau kita bermain cinta itu akan mengganggu proses kita. Seperti itu. Kalau mereka bilang pacarku adalah semangatku, itu bohong guys. Kebanyakan mereka gagal berproses karena pacarnya, karena habis nemenin waktu pacarnya, karena diputusin pacarnya, terus mereka frustrasi, terus mereka gak jadi ngejar mimpinya. Kebanyakan mereka yang gagal itu ya karena pacaran. Jadi kalau Anda ingin sukses, jangan bermain cinta, jangan pacaran. Seperti itu ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini sharing kita. Hanya 10 sharingan, hanya 10 ungkapan yang saya sharingkan. Semoga ini mewakili ya hati dan perasaan kalian ya. Oke, bye-bye. Jangan lupa like and subscribe ya YouTube gua. Jangan lupa komen, jangan lupa share juga ya. Oke, bye-bye.